Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur marilah senantiasa selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya, sehingga pada kesempatan maghrib yang berbahagia ini kembali Allah memberikan banyak kemudahan untuk kita bisa melaksanakan salah satu kewajibannya, yaitu menunaikan sholat maghrib secara berjamaah, dengan harapan mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, tercatat sebagai amalan yang saleh yang insya Allah kelak kita semuanya akan dibalasi dengan limpahan pahala yang terbaik. Allahumma amin. Sholawat salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, begitupun juga dengan para pengikutnya. Dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk bagian dari pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah kelak akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Jamaah rahimakumullah yang insyaallah dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik ini akan kami lanjutkan pembacaan hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita sampai pada di bab yang ketujuh terkait dengan keyakinan dan tawakal. Yang dua hal ini mungkin sering kita dengar, jadi topik terkait dengan keyakinan dan tawakal insya Allah sudah sering terulang yang disampaikan oleh para asatidz untuk menjelaskan poin-poin ini. Namun demikian, di dalam kitab ini ada beberapa hal yang dikutip di dalam kitab Madarijus Shalihin yang dikarang oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'alaan ketika menjelaskan tentang makna keyakinan, bahwa keyakinan seperti yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim adalah dalam hubungannya dengan keimanan. Jadi antara keimanan, antara orang yang beriman dengan keyakinan itu ada perbedaan, tapi keduanya memiliki suatu hubungan. Keyakinan itu menempati posisi yang sama, seperti halnya roh bagi sebuah jasad atau tubuh. Jadi ketika orang itu sudah beriman, kok tidak memiliki keyakinan, maka orang tersebut bagaikan tubuh yang tidak ada rohnya, atau jasad yang tidak ada rohnya. Kira-kira kalau jasad tidak ada rohnya, apa yang terjadi? Mati. Begitu juga ada orang yang beriman tetapi tidak memiliki keyakinan, maka keimanannya ini adalah keimanan yang mati, keimanan yang tidak tumbuh, bahkan memiliki keimanan yang hampa. Maka dengannya kaum arif, orang yang memiliki ilmu dan kebijaksanaan itu bisa membedakan antara keyakinan dan keimanan ini. Dan karena keyakinan itu orang-orang berlomba-lomba demi menguatkannya, serta mereka beramal dengan sekuat tenaga mereka, Jadi beramalnya pun itu atas dasar keyakinan. Jadi sebisa mungkin jamaah sekalian rahimakumullah, ketika kita melakukan suatu amal,
landasi terlebih dahulu dengan suatu keyakinan. Karena kadang ada orang melakukan suatu amal, di dalamnya tidak ada landasan keyakinan. Hanya ya dia ketika ditanya beriman, dia beriman, tetapi landasan yang ia lakukan beramal itu bukan atas keyakinan, mungkin karena ikut orang lain, ikut-ikutan, atau juga mungkin karena tidak enak dengan orang lain. Maka mari kita bangun sikap keyakinan ini di setiap kita melakukan kebaikan-kebaikan atau amal solih, ya. Karena hal ini sangat ditekankan. Maka jika kita melakukan amalan-amalan yang kemudian didasari dengan keyakinan, maka insya Allah ya kita akan menjadi orang yang lebih kokoh, jadi lebih istiqomah menjalankan suatu amalan, dan insya Allah ya keimanannya pun akan menjadi hidup, akan menjadi berkembang. Setiap hari orang yang melakukan keyakinan ini itu akan semakin hidup. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam kitab ini disampaikan bahwa tingkatan orang yakin itu ada tiga, nggih. Mbok bilih jamaah sudah sering mendengarkan. Tingkatan pertama yaitu tingkatan ilmul yakin. Yang kedua adalah tingkatan hakul yakin. Dan yang ketiga adalah tingkatan ainul yakin. Nah, kita baru tahap di tingkat mana? Mari kita muhasabah bersama-sama. Yang pertama terkait dengan ilmul yakin. Contohnya seperti ini. Kalau di sini disebutkan, jika di sebuah sahara itu ada air, kita percaya itu baru pada tahapan ilmul yakin. Ya, atau kita cari bahasa yang lain yang lebih mudah. Kalau jamaah sekalian rahimakumullah, percaya di Arab Saudi itu ada namanya air Zam-Zam, itu tingkatannya baru ilmul yakin. Ya. Kalau sampai kemudian jamaah sekalian rahimakumullah mirsani melihat air Zam-Zam yang ada di Arab Saudi, itu tingkatan keyakinannya sudah naik menjadi hakul yakin. Sudah hakul yakin seyakin-yakinnya, sampai kemudian jamaah sekalian rahimakumullah bisa merasakan ya minum air Zam-Zam itu sudah pada tingkatan ainul yakin, yakin seyakin-yakinnya. Nah, ketika kita berbicara terhadap keimanan kita terkait dengan ya banyak hal, kalau kita bicara keimanan minimal rukun iman yang ke 1 sampai 6, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada nabi, iman kepada ya qada dan qadar, atau iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Terhadap 6 rukun iman ini kira-kira kita tingkatannya sudah pada ainul yakin, hakul yakin, atau baru ilmul yakin. Contoh kita mengupas tentang satu rukun iman, yaitu iman kepada Allah. Ketika kita sudah mengikrarkan diri beriman kepada Allah, tingkat keyakinan kita kepada Allah sudah tahapan mana? Ilmul yakin, hakul yakin, atau ainul yakin? Pak Den ate pirsa Allah? Belum. Kira-kira tingkatannya baru? Kira-kira baru ilmul yakin, mengetahui tentang ya keadaannya Allah. Allah itu ada, ya. Kita di dunia itu tidak bisa melihat Allah, tapi kelak ketika Allah memasukkan kita ke surga, kita akan diperlihatkan oleh Allah. Ya, tetapi ya Allah itu tidak bertempat. Walaupun kita di surga, itu kita tidak kemudian Allah itu berada di surga. Kalau Allah di surga berarti Allah memiliki tempat. Ibaratnya seperti ini, kita di surga bisa melihat Allah, bagikan kita di dalam rumah bisa melihat matahari, walaupun matahari tidak masuk ke dalam rumah. Gimana? Jadi tingkatan kita ya, keyakinan kita kepada Allah itu ada yang mungkin baru sementara pada tataran ilmul yakin, karena taunya dari ilmu yang disampaikan atau membaca Al-Quran.
Tapi ada yang juga walaupun tidak atau belum bisa merasakan secara langsung, tetapi kehadiran Allah itu lebih dekat dari urat nadi kita. Allah itu hadir dalam kehidupan kita. Ada yang sampai kemudian tingkatannya orang seperti itu. Ya, sampai betul-betul yakin Allah itu sangat dekat. Sampai kemudian nanti jamaah sekalian rahimakumullah akan timbullah pembahasan topik yang kedua yang terkait dengan tawakal di sini, ya. Di sini kami sampaikan satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Sajdah ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Dan kami menjadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka bersabar, mereka meyakini ayat-ayat kami. Ya, ini terkait dengan keyakinan, ya, terkait dengan seseorang yang kemudian yakin terhadap ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi yang kami bahas adalah rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru tahapan itu. Padahal iman kepada Allah nanti lingkupnya masih banyak. Ya, terkait dengan asma wa sifatnya Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sejauh mana terhadap tauhid atau keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka perlu kemudian kita terus menggali supaya kemudian tahapan keyakinan kita tidak hanya pada tataran ya ilmul yaqin, tapi harapannya sampai kepada ainul yaqin. Yang jika kemudian kita sampai tahap ainul yakin, mempercayai adanya Allah, kemudian Allah bisa ya hadir dalam kehidupan kita bahkan lebih dekat lagi, insya Allah nanti kita akan timbul sifat kedua yang disebut dengan tawakal Allah, yaitu sikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu jamaah sekalian rahimakumullah beberapa penjelasan yang kami baca di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa memberi manfaat terkhusus bagi diri kami pribadi, mudah-mudahan juga bagi para jamaah sekalian. Wallahu ta'ala a'lam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.